siapa musisi yang disindir Ari Lasso karena minta riders aneh? Kita coba deduksi. Iya, coba. Band riders baru. aneh, band baru. Pasti Oke. itu. Naiknya cepat. Ya. Dia tidak pernah sirkuit touring, terus tahu booming. Berarti lagunya viral. Betul. Gue kayak pengen nyebut nama tapi etis gak ya? Kayaknya yang gue tahu sih itu bahwa ada sebuah band lokal Balik lagi nih. yang ridersnya kalau flight bawa alat fitness. Dan alat fitness ini untuk vokalisnya. Oke, Jadi kayaknya dia vokal. gak mau kalah. Jadi kan yang lain kan bawa alat kan. Band, drum. Masa gue coba bawa mic? Apa yang bisa meningkatkan performa gue? Alat fitness. Ya kan gak usah dibawa. Si Air itu kalau bisa katanya hot mealsnya jangan spaghetti. Terus kayak, oh ya make sense kan dia putih-putih ya. Jadi kalau belajetan. Wah, benar juga. Karena kan visualnya dia Nasi putih-putih. padang gak bisa tuh. Iya, Nggak iya, bisa. bisa. Halo Super Friends, kita kembali lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Tamu gue seperti biasa ada dua, ini dua kawan gue yang wah untuk di dunia permusikan nih harusnya lo pasti tahu sih. Yang pertama Ferry Dermawan, seorang event organizer yang sangat dermawan sekali selalu mengundang band-band yang kita gemari ya setiap tahunnya. Dan juga ada Shodi Kemot alias Kemot dari Seringai dan juga itu seorang show director sekarang ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah kalau ngomongin soal Ferry dan juga Kemot, yang dimana Kemot adalah seorang performer, Ferry juga ngurusin band-band, musisi dan juga performers gitu ya. Dan belum lama ini kan ada sebuah, apa ya mungkin bisa dibilang sebuah polemik tentang riders band. Nah, Itu gue agak bingung sih, apa sih awalnya tuh post seseorang soal apa sih? nah ntar kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal riders, sebenarnya fungsi utama dari riders band atau riders musisi itu apa sih? Mungkin dari lo dulu deh, Mot. Kalau di kasus Seringai sih yang si Ricky juga sering ngebahas ini nih. Utamanya adalah riders teknis untuk performance. Bahwa kayak misalnya untuk konteks Seringai, supaya Seringai bisa perform terbaik, gue butuh A, I, U, E, O. Itu sih utamanya riders gitu. Bukan cuma makanan dan minuman ya, ini lebih ke teknis ya. Iya bahkan sebenarnya kita nggak pernah ngedefine kita minta makan apa, nggak pernah. Oh, Gitu. oke. Ya, paling kayak kalau yang Seringai itu paling harus minta ada anduk, karena keringetan ya habis manggung gitu. Iya pasti. Minta minum gitu kan. Kadang si Aryan minta sesuatu yang manis, snacks apa gitu. Udah sih sebenarnya. Tapi nanti bawelnya di panggung. Oke, teknis. Ininya ada nggak? Itunya ada nggak? Gua Apa teknis butuh- yang paling ribet? Riders teknis yang paling ribet? Justru sebenarnya kita tidak ribet asal channelnya bener. Yang sering problem itu kita udah request sekian channel. Kita soundcheck udah nih, Ya. pakai manggung. Terus kita balik lagi ke tempat, dipakai Pak. Waduh. Gitu. Lah piye? Ngapain gue soundcheck? Gak ada gunanya gue bangun pagi-pagi nih ya gitu. Atau yang lebih nyebelinnya yang kayak misalnya di luar kota, di riders kita bilang kita butuh soundcheck jam sekian. Ya, Gitu, oke. ya. Begitu datang, Masih ada... ada orang. Tower belum nyala. Gak ada orang. Gak ada orang. Gue nunggu di bus. Aduh. Gua nunggu. Terus udah gitu, routingnya salah. Aduh. Akhirnya nanti anak-anak si Comin yang beresin routing Iya, ya. iya, Maksudnya, justru kayaknya kalau orang biasanya jadinya kalau promotor mungkin IO fokusnya di ini convenience-nya gitu. Masalah akomodasi apa segala gitu. Ya. Sedangkan si teknis sebenarnya menurut gue harusnya nomor satu kan teknis pertunjukan. Karena lu dipanggil untuk perform gitu. Yes. Jadi harusnya itu dulu yang dipenuhin gitu menurut gue. Oke. Tapi sering terjadi Mot, ketika tadi tuh ada error-error ketika lo udah minta soundcheck jam sekian tiba-tiba orang yang gak Sering. ada. Oh sering ya? Sering. Jadi udah biasa aja gitu. Jadi Oke. nggak expect banyak gitu. Ya, Jadi ya. kayak di sebuah kota datang terus iya nih gensetnya belum nyala. Oh ya. Oh iya. Kita Tidur cari lagi. kita cari gudeg dulu aja deh gitu ya. Cari gudeg dulu. Sarapan dulu. Iya. Nah kalau Ferry sebagai penyelenggaranya, kalau tadi kan Kemot bilang riders ya memang penting terutama untuk performance dari si musisinya gitu. Dari lu sendiri sepenting apa sih Fer riders itu? Di kasus gue untuk festival atau headline show, riders tuh ada dua kalau di gue. Yang biasa gue terima teknis sama hospitality. Ya kalau teknis biasanya tuh berbulan-bulan emang negosiasinya panjang di pembahasan teknis aja gitu. Dan gue cenderung
ngebela yang teknis ini gitu. Ini harus diutamain karena pengalaman nontonnya harus dapat yang terbaik lah, yang full gitu dibanding hospitality. Tapi juga sebenarnya hospitality riders band-band itu sangat fleksibel dan ngegampangin ya. Maksudnya nggak ada tuh kayak permintaan yang terlalu aneh di hospitality baik dari band masih tier yang baru gitu sampai yang top tier A-list juga kayaknya cenderung santai sih kalau di kasus Yang gue. udah pernah lo alami gitu ya. Pilihan bandnya lu. Iya. Gitu. Mungkin. Jangan band lokal lebih rese. Nah, Pasti. Pasti lagi ada band lokal. Hospitality band lokal lebih rese. Lebih rese. contohnya gimana Fer resenya Fer? Nggak tahu ya. Nah, kalau yang rese lokal maksudnya. Iya. Maksudnya kan di mindset gue atau mungkin stereotype gue adalah yang luar yang lebih BM, yang lebih banyak maunya. Ternyata enggak. Mungkin Ternyata ya, enggak. setelah gue pikir-pikir yang belakangan yang rame-rame soal riders itu, gue pikir-pikir kok gue nggak pernah mengalami keribetan itu ya gitu. Mungkin tebakan gue tuh emang si band itu menganggap kita tuh emang sebagai partner mungkin. Jadi emang gue butuh ngakses masuk ke market situ gitu, Asia Indonesia lebih spesifik. Jadi gue butuh partner yang siapa yang bisa mewujudkan ini gitu. Jadi kayak ya kita jadi komunikasi juga enak ya karena sama-sama menghormati bagian itu gitu. Jadi ya gue sih nggak pernah dapat cerita yang aneh-aneh sih. Jadi awal muasal polemik ini tuh apa? Jadi ada seorang musisi yang kita sebut aja nggak apa-apa nih ya. Seorang musisi yang posting soal riders band-band baru yang menurut dia tuh lebay. Sedangkan menurut dia band lama aja yang semua orang tuh kayaknya tahu nggak segitunya. Kenapa yang baru-baru ini lebay tanpa menyebut merek atau tanpa menyebut oknumnya siapa. Nah, kalau dari opini kalian, riders lebay itu masuk ke dalam tahap atau level lebay itu riders yang seperti apa? Yang tidak ada gunanya pada pertunjukan. Gitu. Jadi kalau misalnya di ruangan gue minta ada cermin, oke. Oh ya, gue di ruangan minta ada cermin dan disco ball, ntar dulu. Buat apa disco ball? Mungkin buat mood booster. Oke, ntar dulu. Beat gitu. Iya. Kayak gue tahu sebuah band, dia kalau keluar kota, selain bawa alat musik, mereka bawa alat fitness. Kan gue agak beat. Emang di hotel? Enggak. Kenapa lo harus bawa sendiri? Aku biar bisa di kamar aku. Gitu kan kayak. Harus banget nih barbel nih. Selalu lo bawa. Jadi selalu overweight mereka kalau terbang. Bukan karena alat tapi karena barbel. Gimana ya? Gitu ya. Ya, itu kan tidak ada gunanya. Itu lebay ya. Apakah besar ototnya berpengaruh pada kualitas suara? Kan tidak. Betul. Jadi gak ada gunanya. Gak ada gunanya ya. Ada pertunjukan. Iya. Tapi kan pertunjukan gue adalah gini kan. Lo kan lu aja nih. Lo ngeband bukan binaragawan ya. Iya. Kepercayaan diri. Iya, oke. Lo Fer, riders yang mungkin masuk ke ranah lebay menurut lo kayak gimana? Biasanya mungkin yang hospitality-nya kali ya. Kalau teknis gue cenderung biasanya juga band punya alasan gitu. Gue butuh ini, oke, alasannya karena ini. Gitu. Dan pasti kita penuhi. Tapi kalau hospitality kadang-kadang tuh yang terasa lebay. Tapi sebenarnya kalau kasus internasional tuh sangat mungkin bisa di counter gitu. Kayak misalkan contoh gitu ya. Misalkan dia minta wine yang gue minta wine lokal, tapi gue juga minta wine Prancis yang range tahunnya dari sini sampai segini gitu. Kalau kita bilang nggak ada, kasih alternatif atau yang udah yang lokal aja nih gue kasih 2 opsi gitu, itu cenderung mau gitu dan lain-lain lah gitu. Kalau teknis ya selama itu buat pertunjukan sih pasti kita akomodir, usahain gitu. Contohnya kayak tadi lu sebut Interpol, gue inget waktu itu dia tuh sound engineer dia udah ikut dia tuh 20 tahun jalan tour, terus dia tuh di endorse sama satu merek si mixernya gitu. Dan di sini tuh kalau nggak salah si Ejang bilang cuman ada satu vendor yang punya mixer itu karena mixer itu relatif mahal, terus dipakainya nggak terlalu sering di sini gitu. Jadi nggak banyak yang punya.
Tapi udah keburu kebook sama konser lain lah gitu. Terus dia bilang kita kasih alternatif, terus dia bilang enggak, ini lo cari di Singapura ada gitu. Karena dia di endorse, dia bisa dapat akses informasi itu gitu. Terus ya kita harus nerbang dari Singapura. Iya mahal sih. Cuman tapi itu mungkin kayak bagian dari konsekuensi juga ketika lo ngundang dia, iya gak sih? Iya. Padahal ada sekian alat yang emang harus disediakan gitu untuk dia bisa maksimal performnya gitu kan. Iya. Ya itu kita masih mengusahakan gitu supaya dia nyaman, penontonnya juga enak gitu nontonnya. Padahal ya sebenarnya satu mixernya sih nggak segitunya ya, cuman shippingnya tuh ya. Itu bisa harga satu band lokal yang tier dengan riders yang lebay. Tapi kalau dari sudut pandang performer Mod, riders yang yang ideal lah gitu, itu yang bikin lo nyaman itu yang seperti apa? Spa dong. Kayak Mariah Carey yang ngebuka pintu udah ada burung-burung merpati putih gitu. Begitu masuk bubble-bubble. Ini seringnya apa diplo sih? Ada bubble-bubble-nya. Tapi susah sih kalau seringnya, soalnya kan terbiasa dari sulit menuju ke gitu kan. Maksudnya perjalanannya panjang gitu. Itu dari acara-acara yang tanpa ada hospitality. Ya, jadi sebenarnya grow-nya sih sebenarnya kita nggak pernah request terlalu yang aneh gitu ya. Maksudnya kayaknya enggak sih, beneran selalu simplistik gitu. Pasti naik skalanya tuh di teknis. Dan itu faktor yang penting banget ya. Malah kalau gue di kasus gue sebenarnya mungkin lebih gini. Tadinya tim gue dikit, sekarang jadi banyak. Kenapa? Oh ada lighting ini, ada VJ, ada gitu. Nah yang tadinya itu tuh tidak ada. Nah itu jadi riders gitu. Kenapa? Oh karena sekarang package show Seringai satu package, ada lightingnya, ada visualnya, ada gini segala. Jadi naiknya tuh di situ. Gitu. Ya, naik eskalasi secara penampilan. Berarti gue juga butuh extra manpower gitu Lo kan. butuh space-nya. Berarti lu nerbangin orang lebih banyak, ngasih makannya juga lebih banyak. Jadi lebih ke sana. Tapi juga hasilnya lo yang nikmatin juga kan. Betul. Gitu. Tapi kalau di belakang panggungnya mah kita dikasih citato juga nggak apa-apa. Asal secara teknisnya bener gitu ya. Oh lu ngomel bahkan dikasih itu doang. Itu gak ngomel. Gue justru yes. Nah, lu ada semacam kayak batasan gak Fer? Kayak misalkan gue kalau udah sampai kayak segini nih mintanya, wah gue udah enggak lagi gitu. Ada gak? Kalau di gue tuh pasti dari awal kita nge-counter. Kayak ya misalkan ada yang spesifik tuh mereka misalkan minta roti atau kejunya mereknya minimal yang ini ya gitu. Oke. Kita bilang aja di sini cuma ada merek ini yang sebenarnya tapi kan sama-sama roti tipe apa gitu atau keju tipe apa. Keju dia bisa mintanya bisa 4 sampai 5 macam gitu ya. Tinggal di counter aja. Ada merek ini seperti ini dan relatif iya aja kok. Oke. Kalau sekarang kita ngomongin Kemot sebagai show director. Lu udah riders juga Mot, show director? Gue rider sebagai Showdi boro-boro. Kalau gue jadi Showdi mah gue jadi warga. Iya ya. Datang paling pagi, pulang paling malam. Bener, nggak ada backstage mah buat lu mah kagak ada ya. Gue di depan terus di FOH, Iya. begadang, semua udah pulang duluan, gue masih ngeplot lighting. Ini gitu, biar Ferry kalau manggil lo juga masalah kasih riders gila kali lo Fer. Gue dari paling pagi pulang paling malam lo. Satu-satu gue minta riders jadi Showdi itu waktu kemarin di Fest. Gue minta kamar. Gak sanggup gue kalau bolak-balik. Oh ya itu masuk akal lah. Ya kan, gue H-3 udah JR. Terus begitu show-nya 3 hari, jadi 6 hari gue di sana. Masa gue pulang pergi gitu. Ya. Walaupun tetap jacuzzi dan lain-lain tetap kan dalam kamarnya kan. Gue gak directnya dari kolam. Harus gini posisinya. Kurang geser. Ngeliat gitu dari kolam. Dari kolam holiday ini. Kan nyampe tuh. Kan kelihatan ya. Kelihatan. Kurang kanan dikit. Kolam gitu. Berarti kalau misalnya show director sih lebih ke ya standar makan, paling ya makan. Itu kan ya namanya manusia kalau gak makan mah. Cuma kan kalau kemarin misalnya konser-konser tunggal kan karena mereka rata-rata sebagai penyelenggara sendiri ya. Maksudnya oh iya. Gigi, dari manajemennya gitu ya. Gigi dan manajemennya jadi promotor. Ya mereka kan ngurus ini sendiri. Kayak isi Yaya gitu waktu GBK kan. Ya ada promotor tapi sebenarnya dia self organize sendiri. Jadi nggak ada requirement yang terlalu
Kayaknya ya cuman minta ini waktu itu. Bikin booth foto di ruang tunggunya. Buat dia? Ya jadi kalau misalnya sesudahnya Oke. dia mau foto sama teman-teman apa segala. Jadi Oh. dia cuma minta dibikinin satu Oke. booth foto lah gitu. Iya. Bermanfaat. Jadi Yang kita foto-foto belakangnya sana. buku-buku gitu, buku-buku kayak sarjana gitu ya. Dikasih background Yonas. Loh katanya minta pojok foto. Nggak bilang sih. Ini udah ada fotografer Yonasnya sekalian dengan lensa-lensa blur. Salah. Jonas. Dulu seringai waktu itu sempat posting, ini berhubungan sama Raiders juga nih Mot. Ada satu rencengan snack yang ada di backstage lo. Ya kan, waktu itu snacknya apa ya gue lupa lagi. Si Tato kayaknya. Itu di event Jakarta tuh bukan sih? Bukan. Oh Jakarta ya? Di Ancol. Coba ini mungkin buat Super Friends yang belum recall waktu itu postingannya yang kayak gimana, coba ceritain Mot. Jadi gini, biasanya di event tersebut tuh biasanya di backstage pasti ada riders. Ya. Maksudnya riders basic lah, ada minuman, Ya. ada makanan, ada Refreshment apa lah ya. Refreshment biasa. Di satu kesempatan ini, yang kita juga nggak tahu pada saat itu adalah dealnya all in. Oke. Gitu. Ya. Jadi mungkin di konsepnya dia kan all in berarti ya udah lu urus sendiri. Ya. Kalau misalnya lu bawa refreshment sendiri. Gue pikir kan all in tuh yang maksudnya biasanya kan all in ya udah sama makanan kru, oke, sama transport apa segala. Tapi tadinya gue pikir kan refreshment di ruang tunggu basic ya, gue pikir gitu. Iya dong. Dia Ternyata- mikirnya lo BYOB, bring your own besek. Nah, yang kayaknya ternyata kan gitu. Jadi ketika kita ke backstage ya, hah? Oh kosong nih gak ada minum gak ada apa gitu. Ada minum. Even air putih nggak ada Ada nih? ternyata Oke. di sebuah pojok gitu. Ya mungkin bukan buat lo ya. Gak tahu gua. Pokoknya di ruangan itu ada aqua di dus gitu. Oke. Ini gak ada snack-snackan gitu ya? Ntar dicek deh. Si Robert keluar kan gitu. Set. Terus balik lagi bawa serenceng itu. Adanya ini katanya. Udah kayak di warung. Gue terus baru kan di situ dibahas loh, kok aneh? Iya soalnya all in. Oh all in, gua ngomong dong tahu gitu kan gue bekal. Iya. Mau nasi padang sendiri. Iya kan gitu kan gue gak tahu gitu. Tapi kan akhirnya pemandangannya jadi kita dapat satu renceng isi 5. Iya. Citato. Tadi gue udah mau namain satu-satu Arya. Sekarang dapat sebungkus. Baru satu tuh sengketa kan. Nah gue mau tulisnya kru. Kru rame-rame ya. Berarti satu orang ada jatahnya ya, satu orang 3 lah. 3 keping chips. Aduh. Itu kejadian tahun berapa, Mat? Abis pandemi. Oh, abis pandemi ya. Oke. Abis pandemi kayaknya itu. Kocak Ya nggak sih. jadi makanya in defense sebenarnya nggak salah. Iya, kan, iya. Kan all in. Kan all in. Di defense gue adalah ngomong dong. Tahu gitu kan gue besek. Lo pikir, gue pikir gue performance-nya all in. Kalau itu mah gue setiap kali manggung kali. All out. Salah juga. Tapi lo ada riders yang pernah lo udah ngirimin listnya dan tidak dipenuhi nggak, Mat? Dulu. Tapi dulu. Maksudnya lebih ke alat. Hmm. Kayak Ricky minta M apa. Dikasihnya yang combo doang. Yang kayak gitu-gitulah. Oke. Tapi sekarang sih kayaknya enggak Nggak sih. ya. Nggak ada ya. Jarang terjadi. Kalau misalkan dari sisi penyelenggara nih, baik lagi Fer. Apakah riders ini juga bisa negosiasi fee atau negosiasi bayaran manggung? Di beberapa kasus bisa. Oh. Kayak misalkan itu kaitannya mungkin dia lagi tour. Ah. Misalkan ada jeda yang cukup beberapa hari dari festival ke gig mereka berikutnya. Misalkan nambah, biasanya tuh standarnya gue nyiapin 2 malam gitu. Terus misalkan gue karena ada jeda, gue kayak pengen stay-nya di Jakarta aja deh dibanding di kota yang berikutnya Oke. gitu. Misalkan 4 malam boleh nggak? 4 malam ya paling gue kurangin dari fee aja gitu. Dan kayaknya relatif bisa tuh kayak gitu-gitu. Oh mau ya? Mau Kayak gitu ya? mereka. Oh, Mereka timnya kecil kali. Nah, itu sih yang paling signifikan antara international band yang sedang touring sama di kebiasaan kita di lokal gitu. Karena biasanya yang di atas panggung 4, paling yang jalan maksimal juga 7 gitu. Di atas panggung 5 ya 7 sampai 8 gitu. Itu bahkan udah sampai yang level headliner gitu ya. Jadi sedangkan kalau di kita tuh kadang ya di atas band lokal gitu, apalagi yang baru-baru di atas panggung 5 tapi rombongan 25 gitu. buset. Job desk-nya apa aja tuh Fer? Biasanya kita suka isengin gitu, bisa ditulis nggak deskripsinya ini tugasnya apa gitu. Yang lucu-lucunya sosial media bisa 4 gitu ya. Waduh. Gila.
Apa yang terjadi ketika misalkan ada band atau performer yang ridersnya tidak dipenuhi? Apakah mereka mengancam, gue kalau kayak gini gue gak usah manggung deh, pernah gak kayak gitu? Yang paling mungkin tuh mungkin kalau teknisnya nggak terpenuhi bisa nggak show gitu. Ya. Cuman sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya? Mungkin yang terakhir itu Saint Vincent karena semuanya nyangkut di Alatnya ya? alatnya nyangkut di Dubai aja gitu. Oke, dan itu pun tetap manggung kan? dia Itu kan? pun dia akhirnya semua alat kecuali ada satu gitar yang dibawa sama si Enya. Sisanya semua sewa dari sini dan itu kayak Hamin 20 jam sebelum show. 20 jam sebelum show. Jadi Hamin 1 udah dapat kabar kayak gitu. Kekeosan di ruangan gue lihat tuh. Terus nyari vendornya kemana-mana kan. Dan ya dia udah dengan segala konsekuensi yang harus nurunin spek juga masih oke. Menurut gue sih itu yang di level dia tuh untuk bisa rese bisa banget. Nah, gitu. Headliner gitu. Pengen nanya tuh, apakah ketika ada hal-hal yang tadi yang misalkan ada alatnya dipinjam segala macam, merekanya secara mood berubah juga gak sih gitu? Harusnya bisa cuman ya balik lagi ke musisi ya cuman Tapi dia malah asik ya. malah asik. Lo tau kan yang dia udah di lagu keberapa terus ada bocoran sound dari terus dia malah masih bercanda gitu dan betul. itu emang emang mantep aja sih musisi-musisi kayak gitu. Kalau lo Mot, Bayaran. ini gue saksi di Super Friends waktu itu gue masih awal-awal kerja di radio, awal gue MC. Ada sebuah pensi SMA nih, Van. Gue lupa sekolahnya di mana. Kalau gue nggak salah di daerah BSD. Tapi acaranya memang di Senayan. Gue nge-MC dari abis maghrib sampai kelar. Waktu itu band-bandnya ada White Shoes, ada Upstairs, Endang Sukamti, dan juga Seringai. Nih posisinya kan gue juga mungkin waktu itu masih umuran kayak 23, 24. Gue baru awal-awal siaran lah. Terus tiba-tiba pokoknya dengan segala macam kekeosan sebelumnya, nggak usah gue ceritain, tiba-tiba waktu pas Seringai, Kak, ngomong-ngomong nanti waktu pas di atas panggung, ngomongnya agak lama dikit ya Kak ya gitu. Oh gitu, kenapa? Ini kita lagi mau ngelunesin si Seringai. Oh gitu. Tapi pakai ini, satu kantong isinya handphone semua, Fel. Jadi ternyata mereka deal-dealan sama Seringainya mungkin lunas di tempat gitu ya, buat sebelum manggung. Ternyata duitnya nggak ada. Jadi mereka mengumpulkan semua handphone panitia untuk dikasihin ke Seringai. Sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Oke. Kalau misalnya nggak lunas, Seringainya nggak akan keluar nih Kak. Dalam hati gue, bukan urusan gue dong. Gimana ya Kak ya? Mana gue tahu. Walaupun akhirnya manggung dan blokadenya jebol. Kemot lagi main drum, dipijetin gue saksinya. Tapi itu chaos banget aja. Itu emang chaos banget aja. Iya. Nah tadi balik lagi Mot, untuk riders sampai sejauh mana tidak dipenuhi, lo sampai milih, gue mendingan gak usah manggung deh. Sampai kita gak bisa perform benar. Maksudnya perform benar bahkan sebenarnya gue masih bisa kompromi kayak, gue pernah tour sama Burger Kill. Ya. Tau-tau hujan gede banget mendadak, sampai atapnya rubuh si panggungnya, sampai instalasinya rubuh. Tapi akhirnya kita memutuskan show must go on karena penonton udah banyak. Nah di sebelah venue itu ada kayak gedung kondangan gitu. Jadi kayak gedung serbaguna gitu. Iya. Terus ada panggung, udah ada panggung tapi kayak panggung nikahan. Panggung nikahan yang semen gitu yang udah jadi gitu. Oke. Udah, akhirnya pindah ke situ. Pindah ke situ. Backdrop mindahin dari booth foto booth gitu yang untuk orang foto-foto. Copot, bawain ke sana. Taruh di panggung. Sound cuman bisa pakai sound monitor di panggung diarahin ke arah penonton. Lighting cuman ada 3 Jadi lu gak ada biji. monitor dong? Ya kita pakai in-ear semua. Pakai in-ear. Tapi semua monitor arahin ke depan. Iya. Gitu. Itu aja masih maksain manggung. Bahkan udah sampai segitunya tuh ya. Itu masih maksain manggung. Jadi maksudnya selama secara teknis masih bisa terpenuhi dan itu kan first major ya. Betul. Maksudnya penonton pun juga pasti paham lah ya. Gue juga kasihan sama si IO-nya gitu ya. Cih nggak ngangkut-ngangkut di hujan-hujan ngangkut alat. Ya udahlah yuk let's sikat gitu. Oke. Sisanya mah pasti gitu kalau teknikal kayak misalnya panggungnya nggak aman yang kayak gitu-gitu ya mungkin jadi nggak. Tapi jarang sih terjadi. Seranjang Citato cuma 2, itu nggak bisa karena cuma ada 2 Makanya 5. Makanya 5. Kalau 5 manggung. Nih kalau kita ngayal nih Mot, kita berandai-andai. Lu misalnya Ferry ngundang lu, Mot, lu mau riders apa terserah lo, semua gue penuhin.
lu akan seperti apa ridersnya? Jacuzzi Di atas panggung kalau tanpa batas. Jacuzzi di backstage kayaknya jelek ya. Terus ada anak-anak yang masuk. Dari tadi lo, sedangkan lo sendiri doang gitu yang nyemplung. Enggak enak ya. Kayaknya gue minta bikin ini dong, bikin bar. Wow. Jadi teman-teman bisa di situ semua gitu ya. Jadi backstage-nya seru gitu. Jadi ya. gue riders tuh gak egois. Oh. Bukan cuma buat gue fair. Padahal seringkali kayaknya udah berhenti minum sebelum manggung tuh udah dari tahun kapan ya. Jadi alias lo ada bar di backstage lo pun gak minum tuh kayak buat apa? Ya udah gue main sore deh. Oke, bar di dalam backstage. Apalagi Mot? Apa ya? Gila suruh milih malah bingung, suruh ngayal malah bingung ya. Karena emang lo juga emang gak ribet soalnya ya. Iya, terus kayak karena ya di backstage kan sebenarnya apa sih kegiatannya gitu sebenarnya. Iya, kan paling cuma makan. Iya, lu nunggu mau manggung Iya. gitu. Terlalu nyaman. Arian muntah dulu. Iya. Gitu. Kalau terlalu nyaman jadi malas. Oh, gitu iya. kan. Manggil tukang pijat. Aduh, salah juga. Salah juga. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya bar itu kan juga sesuatu yang masuk akal kan. Iya, Ini masuk juga akal. yang ngebikin kita waktu itu bikin emang green room dibikin Ada senyaman barnya. mungkin gitu emang. Waktu itu bar emang ada musiknya iya, gitu kan. ada waktu itu White Shoes yang nge-host gitu. Iya, ada lapangan ada ring basket bahkan. Karena ya pengen moodnya tuh mantep gitu. Sekalian buat networking juga kan antar Iya, band gitu kan. betul. Yang Kalau biar di konteks lu ketemu kan, di konteks lu make sense karena lu menjual nama Indonesia ke band-band di sana. Jadi ketika band luar bilang gitu, si Alves bilang ke teman-temannya, Indonesia asik sih ya. Gue waktu itu dapet green room segede lapangan bola basket gitu kan ya kayak dia bisa cerita ke teman-temannya gitu kan. Jadi kayak Waktu itu mah jualan green roomnya tenis indoor. iya gimana coba? Gimana gak mengharumkan nama festival Indonesia di luar? Ketika ini jualan- the biggest green room I ever had. Pasti gitu mereka kan. Kayak, Ketika jualan ada mapnya, ini gede banget apa tenis indoor? Oh green room. Parah. Jadi kayak satu area venue sendiri. Ketemu siapa gitu yang, lo ngapain? Gue main di green room. Hah? Main di green room? Oh green room ada DJ-nya. Oh iya. Tapi kalau dari tadi kita ngomongin festival yang lo bikin atau enggak acara-acara lain song fair, itu kan ridersnya nggak pernah, menurut lo nggak pernah aneh lah, nggak pernah nggak bisa terpenuhi lah. Tapi so far yang ribet itu apa? Dari yang udah pernah dan walaupun juga semuanya bisa terpenuhi ya. Tapi yang paling ribet itu waktu itu apa? Dan mungkin ridersnya siapa? ke teknis, permintaan teknis itu yang ribet sih enggak, cuman ya seru aja sih karena ini kaitannya ke show-nya dia MIA waktu Bali 2023. Itu macan segede gitu tuh. Iya. Dadakan katanya ya? Dadakan. Iya itu cuman kan karena ini kaitannya ke pertunjukan jadi kayak kita juga seneng gitu. Itu kan dia kayak Hamin 5, Hamin 6 gitu. Gue pengen karena itu di Bali terus juga deket sama Nyepi dan sebelum Nyepi dia tak ngedenger ada parade ogoh-ogoh gitu. Terus gue minta ogoh-ogoh yang macan dong gitu. Oke, dicariin, digambarin. Terus yang ngerjain siapa ya? Karena biasanya tuh semua Banjar atau kampung gitu. Karena itu kan kayak udah panggilan yang lo kalau nggak bikin ogoh-ogoh di kampung lo dimusuhin nih sekampung gitu. Betul. Jadi semua sibuk nyari yang kira-kira yang Banjar mana yang udah kelar dan mau ngerjain ini gitu. Dia udah jadi ogoh-ogohnya. Tunggu gue minta di finishingnya pakai bunga marigold gitu. Karena gue punya lagu itu gitu. Oke. Terus besokannya dia request lagi. Gue minta marigold dong, gue pengen lemparin ke penonton gitu. Oke, lo butuh berapa? Ya 7 karung lah gitu. Beneran 7 karung. Gue minta gak banyak sih ya 7 karung. Habis itu dia ini emang untuk show tapi nyusahin. Iya asli. Waktu itu masih seru. Seru banget gitu. Seru aja emang. Oke, ngebayang gitu, kebayang oke seru nih gitu buat lagu apa. Oke. Terus habis itu gue mau nerbangin, ada satu lagu gue mau nerbangin penari gue dari India gitu. Oh yang dia sempat nari-nari sendiri itu ya? Iya. Nah dia tuh butuh pedang. Lu cariin gak pedang ini? Pedangnya modelnya kayak gini-gini.
Oke. Pedang Aragorn di Lord of the Rings. Wah, Spesifik. Jadi pedangnya ditaruh di kepala gitu ya, dia nari dia sepanjang nari, show, cuman pedangnya nggak dipegang, nggak jatuh gitu. Iya. Ya, oke. Terus Oke sih, tapi Buat performance iya sih, betul. cuman sih. itu tiap hari nambah gitu, bahkan sampai gue inget pas dia soundcheck hari H pagi, di belakang tuh dia ngelihat Supra kuning gitu. Gue boleh nggak masuk ke panggung pakai motor ini banget, Supra kuning banget nih. Iya, terus anak-anak kayak harus dikasih tahu dia itu nggak cool gitu. Iya. Jadi kayaknya dia kalau nggak diberhentiin emang Nambah akan terus. nambah Iya. terus gitu. Jadi ya, tapi ya itu salah satu yang paling berkesan sih Iya, kalau iya, ada iya. top 5 Itu masuk penampilan Joyland yang paling mantep. R MIA ribet sih. gak? Secara teknikalnya kan Aduh, dia... R itu paling mantep deh. Oh iya, padahal secara teknikal ribet. Ribet dong. Sangat nggak ribet. Ya ada tambahan aja ya, jadi lu ada tambahan LED doang, tapi sisanya nggak ribet gitu. Gue tuh expect-nya dia mau bawa white box itu kan, karena dia lagi iya, tour gue pikir Moon gitu. Safari Pakai gitu. itu, betul. Sayangnya untuk yang like Asia kemarin dia nggak bawa itu. Tapi sebenarnya gue lihat di rombongan mereka sih ada istilahnya carpenter man gitu. Jadi untuk si yang Oh, ngebikin jadi dia itu udah bawa tetap orang. ikut dia gitu. Cuman mungkin fungsinya dia nggak harus ngebikin si Nah kalau ini nggak apa-apa lah, White box itu. nambah kru tukang kayu gitu kan. Iya. Karena emang buat performance kan. Nah, tapi aneh juga ya, riders lu apa? Tukang kayu. Kayu. Dari satu jejak lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super. Tapi kalau tadi MIA si singanya benar dibawa ke hotelnya gak sih? enggak. Oh enggak ya? Karena kabar-kabarnya begitu. Gimana bawanya? Nah makanya, katanya singanya diminta dibawa ke kamarnya si Mayanya enggak ya? Langsung kan. Iya. dia cuma pengen lihat sebelum ke tempat tempat bikinnya ya, sebelum dibawa ke Jadi dia venue. sampai datang ke kampung-kampungnya gitu. Makanya sempat ada beredar video Fotonya yang dia di atas pickup. di, Dia naik di singanya truk itu kan. Iya, di atas truk. Tapi in that konteks sebenarnya asik loh. Berarti dia nggak cuma sekedar request, tapi dia memang punya Dia benar sebuah merhatiin vision gitu. Iya. ya, estetiknya gimana terus dia kejar. Iya. Sebenarnya sih bukan Bukan cuma asal minta gitu ya. Tapi Iya. macannya 5x10 meter mod. Iya makanya. Segede itu. Seatap ini ya. Gimana masuk ke kamar hotel? Tapi berarti setuju Mot ya kalau lo riders teknis lebih penting dibandingin hospitality. Jauh. Jauh ya? Jauh. Ketika misalkan waktu pas lo manggung di sebuah festival yang lo lempar-lempar floaties, itu kan bagian dari performance. Iya. Tapi itu gue sendiri. Oh itu bawa sendiri? Bawa sendiri. Nggak minta disediain? Nggak. Oh. Ya tinggal deal-dealnya aja kan. Misalnya promotor bisa minta riders ke band misalnya. Lo kan minta apa? Kayak gitu-gitu sebenarnya banyak band yang suka nanya, cuman kita nggak ada waktunya aja gitu. Ada nggak riders musisi atau band yang pernah lo undang ketika dihitung-hitung, wah kok mahalan ridersnya dibandingin fee-nya? Ogoh-ogoh itu enggak. Enggak. Atau kalau misalnya yang luar tuh fee-nya mungkin emang udah mahal, yang lokal ya mungkin ada nggak? Yang luar internasional juga menurut gue ada banyak sih yang kayak gitu. Untuk di Teknikalnya lebih mahal daripada fee-nya dia sendiri. bukan hanya teknikal, bahkan kayak mungkin di band-band yang relatif waktu itu masih baru gitu, kayak Glass Beams gitu di 2023 gitu. Waktu itu dia belum sebesar hari ini gitu. Sekarang kan gila banget ya. Jadi menurut gue waktu itu fee yang kita bayarkan tuh kayaknya hanya cukup untuk flight sama sedikit mungkin 1.000-2.000 Australian dollar cuman buat mereka gitu. Oke. Tapi mereka emang pengen main di sini. Mereka emang pengen masuk ke Indonesia gitu. Terus ya setahun setelahnya beberapa temen tuh emang buat festival dia yang
Dia nanya ke gue gitu, lu bayar Glass Beams berapa waktu itu? Gitu. Segini. Gue udah offer dia 8 kali lipat, kok dia nggak mau ya gitu. ya sekarang booking agentnya udah beda soalnya. Udah ditarik sama yang gede gitu. Jadi kayaknya dia udah sebesar itu deh hari ini. Berarti mungkin itu bisa berlaku ketika artis atau bandnya emang lagi emerging gitu ya. Lo pas ngambilnya dapat dia lagi mau naik-naiknya. Ya udah secara riders mungkin lebih mahal, tapi dibandingin sekarang harga sekarang si bandnya, udah jauh gitu ya. Itu sebenarnya banyak banget band-band kayak gitu. Dan mungkin karena kita dealnya kan landed, jadi beli flight tuh oleh band sendiri kan, supaya nggak pusing kita ngurusin. Kayak all in gitu. Jadi udah lo yang urus deh. Dapat rencengan juga. Dapat Citato juga lo nanti air bawa Citato. Lo kan pernah manggung di luar negeri juga, Mot. Ketika lo manggung di luar, riders lo sama atau beda sama manggung di sini? Kan kalau gue manggung di luar itu kebanyakan, tapi beda-beda ya. Kayak misalnya yang gue manggung yang di Jepang, yang Taiwan itu kan sangat underground ya maksudnya. Jadi pastinya nggak ada riders gitu. Justru kita kayak mengorganize sendiri. Terus yang kulturnya gitu, yang dari band pertama main, lu udah ada di sana. Terus lu belanja di venue, jadi menghidupkan venue-nya gitu. Jadi justru nggak disediakan riders, tapi lu jajan. I see. Ya supaya menghidupi si tempatnya tetap jalan gitu. Ya. Tapi kayak gua manggung di Malaysia waktu itu sempat ada fest, Nusa Fest, atau yang di Singapura gitu. Oh itu mah proper. Itu proper ya. Terus yang gua sorotin sebenarnya kayak yang di Singapura tuh bukan cuman proper hospitality-nya, tapi secara teknis krunya tuh ready banget. Jadi kru di atas panggungnya sedikit, ada cewek, tapi gue soundcheck tercepat yang pernah gue lakukan dibanding di Indonesia gitu. Padahal gue bawa krunya dikit. Gitu. Karena emang nggak ada tuh salah routing, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Dia udah tahu lu alatnya ini kan, berarti lu butuhnya ini. Jadi dia udah membaca sebelum bekerja. Terus sangat efisien kerjanya. Nah itu yang jadinya ya gue bawa kru dikit juga nggak masalah, bahkan tetap cepat gitu. Nah itu yang menurut gue tidak akan terjadi di sini. Sambil masnya, apa? Bentar. Ya ntar dikit lagi. Jalan routing kabel, salah. Gitu. Itu tidak akan terjadi. Sudah ini cewek-cewek pakai clear comb, sigap semua. Oh, pakai rompi, lakban di sini semua. Ini mas-mas. Padahal cuma ada 1,5 jam doang sama di sini. Jaraknya cuma beda 1,5 jam doang ya naik pesawat. Asli. Oke. Nah ini sekarang kita akan lihat artikel-artikel yang kita ambil dari internet yang berhubungan sama riders nih. Ini kalau misalkan Super Friends dengerin lewat Spotify, lo langsung aja ke YouTube Super Talks supaya tahu yang kita omongin nih artikelnya seperti apa sih. Pedas, siapa musisi yang disindir Ari Lasso karena minta riders aneh? Wah, sebenarnya siapa sih? Tebak-tebak Mot. Oke, kita ini ya. Kita coba deduksi. Iya, coba. Band riders baru. Aneh, band baru. Pasti itu. Naiknya cepat. Ya. Dia tidak pernah sirkuit touring, terus tahu booming. Berarti lagunya viral. Betul. Berarti pop. Ayo kita kerucutin terus. Oke. Berarti banyak di festival. Sekarang ya, mungkin di beberapa bulan terakhir gitu kali ya. Cari yang ngehe. Siapa ya? Gue kayak pengen nyebut nama tapi etis gak ya? Tapi kayak di kolom komen postingan itu banyak. Yakin gue. Terus ini kayak satu portal berita yang emang biasanya komennya banyak nih. Sama yang sering gue baca juga biasanya bukan band. Solo. Kan sekarang lagi musimnya solo kan. Betul. Solo lebih gede daripada band. Ya mungkin tadi kalau ngomongin lagu viralnya, yang viral juga mungkin juga cuma satu lagu gitu ya. Jadi ketika dia manggung dapat slot 50 menit gitu, orang cuma nungguin lagu itu doang. Begitu-gitu. Mending gini dong. Bukan gini. Tahun kapan lo gini? Terus itu udah. Antara diginiin atau cabut. Cuma lagu itu doang. Ya mungkin Super Friends kalau lo punya. Sama gue maksudnya pernah apa sih yang diminta? Nah itu. Yang sampai bikin jadi begini gitu ya. Sampai komennya seperti ini. Maksudnya kan gue ngelihat foto yang dia posting kan. Sebenarnya itu juga
gue nggak bilang normal tapi juga nggak mewah banget tapi nggak kere juga. Maksudnya pilihan unit itu banyak. Betul. Ada berbagai jenis buah potong apa segala. Jadi dibilang itu hospitality yang nggak oke, nggak juga menurut gue. Dengan standar gue biasa ngeliat di backstage ini mah hospitality yang termasuk mewah untuk dewa gitu. Betul. Nah berarti ada yang lebih mewah dari itu kan? Iya, dengan tadi ciri-ciri yang lo sebut. Iya. Mungkin dia masih baru, viral, bla 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 gitu. Siapakah dia? Ya tebak-tebak sendiri aja lah ya Super Friends ya. Kayaknya kadang-kadang kayak gini harusnya di-spill aja ya. Coba telepon ada langsung sekarang. Oke, lanjut aja ya. Lanjut kita ke artikel berikutnya. Nah, Morsi nih katanya sebagai pencinta tanaman, Morsi meminta satu pohon sapling yang tingginya minimal 4 kaki dan gak melebihi 6 kaki untuk ditaruh di ruang tunggu dan gak ada produk daging sama sekali di area pertunjukannya. Ini sih benar sih. Iya. Waktu itu pas dibangun di Senayan kalau gak salah tukang-tukang jualan makanan di area Senayan pun disuruh bubar kan. Iya kan. Malah kalau gak salah sempat ada tukang sate bakar di dekat situ si Ditya cerita terus yang kemudian semua pada panik. Betul. Ada bau daging. Iya, ada tukang sate gitu di pos belakang. Iya benar. Apalagi sekarang Senayan isinya sate Taichan semua. Iya benar. Iya kan. No. Menangis gitu. Polisi menangis. No. Oke, lanjut kita ke artikel berikutnya. Beyonce. Nah, katanya ya kan siapa tak kenal dia lah ya. Katanya di tiap konsernya Beyonce ini minta setiap kru yang handle dia itu pakai baju yang berbahan 100% katun. Alkalin, bersuhu 21 derajat yang disajiin dengan sedotan titanium berharga 1 jutaan rupiah. Dan bola es yang dipahat dengan tangan. Inisial B sama J kan, Beyonce sama Jay-Z. Ya, tapi kan jijik kayak lagi nikahan gitu. Angsa BJ. Terus ini pakai tangan gitu. Iya. Iyo gitu. BJ gitu kan. Jadi nggak cuma berhenti di situ doang. Jadi dia juga katanya pernah minta kursi toilet baru dengan tisu toilet warnanya merah. Tisu toilet merah susahnya. Asli, gue nggak pernah lihat sih tisu toilet warna merah. Dicat lepek. Nih kita berandai-andai nih Fer. Kalau misalnya tiba-tiba Joyland ada Beyonce, kan siapa yang tahu ya? Terus tiba-tiba minta ini Mintanya Fer ini, gitu. gimana lo? Gak diambil sih sama gue. Bisa maaf nih. Gue manggil R lagi aja kali ya. Tapi ya udah lah ya Beyonce ya. Lo penuhin gak Fer? Atau kan tiba-tiba playing song bikin Beyonce Headline gitu. Iya, headline show. Gue penuhin sih kayaknya. Pasti jualannya bagus. Ini gue juga lagi lihat seribet apa sih ntar ya. Air alkalin 21 derajat itu bisa. Masih oke lah gitu. Sedotan titanium 1 jutaan kan untuk dia doang bisa. Enggak kita counter aja memang. Bola es tangan jago banyak. Iya, banyak. Mau inisial siapa Gue juga masih bisa. mikir itu ya tisu toilet merah gimana Ngapain? caranya. Iya, dan ngapain ya? Di pilox. Keset dan tuh ya dipakai sama dia. Di pilok merah sih keset. Ntar pantatnya merah dong. Pas gini, aduh. Lah buat tisunya merah. Panitia gimana nih? Gue liat tisu kok merah nih. Akal-akalan. Emang lo minta warna merah. Aduh, oke tapi tadi Ferry bilang sih kalau Beyonce sih kayaknya sikat lah ya. Beyond. Ada Beyond dalam Beyonce, sikat ya. Nah, oke. Lanjut lagi kalau misalnya tadi kita ngomongin artikel dari internet, mungkin lo pernah baca-baca juga, kalian pernah baca-baca juga ada riders, artis atau band yang aneh nggak yang pernah lo tahu? Tadi kayak misalkan gue pernah baca Drake minta kamar mandi yang beneran kamar mandi gitu, bukan yang portable. Sedangkan mungkin venue-nya kayak di mana ya, kayak di Coachella gitu mungkin kan sebenarnya nggak ada kamar mandinya gitu. Lo apa yang lo tahu mungkin pernah lo baca gitu Fer? Ada yang si Air itu nggak kalau bisa katanya hot mealsnya jangan spaghetti. Terus kayak oh ya make sense kan dia putih-putih ya. Wah, Jadi kalau belajaran. Wah benar juga. Karena kan visualnya dia Nasi putih-putih. padang nggak bisa tuh. Nggak bisa. Rawon gitu kuahnya nggak hitam bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Soto Betawi masih bisa. Kuah susu. Oh iya. Soto ayam tapi yang bening aman. Aman. Itu Bandung ya. Iya. Lo apa Mbot? Kayaknya yang gue tahu sih itu bahwa ada sebuah band lokal. Balik lagi nih. Yang ridersnya kalau flight bawa alat fitness.
Itu gue baru Oke, denger. sekarang kita kerucutin. Siapa personil band lokal yang keker-keker ya? Siapa? Jadi gini, dan alat fitness ini untuk vokalisnya. Oke, Jadi kayaknya dia vokal. nggak mau kalah. Berarti vokalisnya doang yang keker ya? Atau yang lebih keker? Jadi kan yang lain kan bawa alat kan, band, drum. Drum, apa? Terus mic doang gitu. Terus mana gitu. Jadi kayak masa gue coba bawa mic. Apa yang bisa meningkatkan performa gue? Alat fitness. Ya kan gak usah dibawa. Si barbelnya juga ada hard case kayak mikrofonnya gitu? Kayak bawanya ini bukan barbel, bawanya apa namanya, treadmill lipat. Oke. Waduh. Mungkin dia pengennya treadmillan di kamar. Jalan kaki keliling kota aja bang. Ribet amat. Jadi kalau rombongan mereka di bandara tuh full pack. Untuk show 45 menit. Inisial? Tapi kayaknya mereka melakukan itu zaman-zaman 2008. 2007, 2008-an. Berarti bukan band baru ya? Enggak, bukan. Oke. Bukan band baru. Tapi sekarang vokalisnya masih keker? Vokalisnya udah ganti. Apa ya? Nah, udah sebulan sendiri aja deh. Oke. Ini balik lagi ngomongin soal riders. Menurut kalian riders adalah emang unsur pure profesionalisme, penunjang performance, atau memang atau dimanfaatkan sebagian orang untuk privilege aja? Wah, mumpung gue diundang Joyland, mau minta yang aneh-aneh Ada nggak yang gitu? Riders ya sesuatu yang harus diperhatikan dan di-provide sih harusnya. Ya sepanjang itu teknis lah. Kalau hospitality harusnya lebih bisa menyesuaikan. Oke. Ya kalau di kasus gue internasional kan relatif santai. Tapi yang lokal juga mungkin harusnya senang juga bahasan-bahasan kayak gini keangkat gitu. Jadi buat yang baru-baru atau yang muda-muda lebih beralasan lagi gitu kalau mau bikin sesuatu. Sebenarnya kan yang banyak yang rame tuh kayaknya band yang mungkin sekarang udah relatif besar, tapi kalau mereka yang komen tuh punya pengalaman 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu yang ini gitu kayak di backstage minta ada iguana gitu. Itu kan mungkin sekarang dia udah nggak kayak gitu. Tapi ya biar nggak diteruskan sama yang baru-baru aja sih. Ya kayaknya kan karena banyak kasusnya tuh pasti menurut gue terjadinya adalah karena dia tidak pernah merasakan jenjangnya. Yang tahu-tahu booming, tahu-tahu naik langsung ngerasa AIWO gitu. Ya kalau yang udah terbiasa di lingkungan produksi udah tahu kayak gitu pasti akan tahu betapa artis itu selalu diomongin. Ada yang namanya gogon, jelas. Gosip underground. Kalian pikir kalian kebal? Tidak. Anak produksi itu ngomongin kalian semua. Beer bands. Dan itu nyebar di grup-grup WhatsApp tuh. Gila lo nyebar cepet. Gitu. Lu pikir lu gak diomongin dengan riders lu? Nah gitu kan. Tapi ada semacam perasaan mungkin euforia gitu kan kalimat buat mereka yang mungkin tadi baru. Ya kan ada yang rasionalisasinya adalah kita sengaja bikin riders yang spesifik gitu. M&M harus warna apa segala karena kita pengen tahu apakah si promotor memperhatikan permintaan kita atau enggak. Ya menurut gua caranya nggak harus gitu. Menurut gua itu mah jadi kayak bully lah gitu rasanya gitu. Sedangkan kalau lu pernah merasakan di produksi lu akan tahu betapa tidak menyenangkannya melakukan itu semua gitu. Betul. Dan yang diperhatiin kan nggak cuma lo doang. Iya, nah akhirnya kan tergantung artisnya ya gitu. Lu tujuannya untuk apa gitu. Jadi ya sebenarnya cuman akhirnya ridersnya akan menunjukkan quality orangnya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya kayak Air gitu, santai, ya berarti anaknya asik gitu. Iya. Gitu. Berarti enak tuh untuk dimasukin grup WhatsApp bercanda-bercanda bareng gitu. bisa. Kirim-kiriman stiker jorok itu bisa. Kayaknya mereka bisa. Iya. Kayaknya mereka bisa. Kalau udah riders ribet, ini kayak anaknya gak asik nih. Iya. Bener lagi, itu menurut gue setuju mencerminkan orangnya seperti atau bandnya seperti apa. Iya. Buat lo Fer ngomong ke Super Friends, riders tuh baiknya lo treatnya gimana sih gitu. Silakan. Menurut gue riders tuh mungkin fokus aja sama di teknis mungkin yang kaitannya sama performance lo di atas panggung, nyaman sama mau ngasih deliver yang terbaik gitu. Terus juga mungkin nge-treat si organizer atau promotor
itu sebagai partner dan ingat gitu kalau lo tuh bisa aja kerja sama dia belasan tahun kemudian gitu. Jadi kan sebenarnya kalau gue ngeliat apa yang terjadi dengan band-band di luar itu emang mereka butuh partner di sini karena bisa aja ntar 5 tahun lagi dia rilis album, dia butuh promo ke sini, dia butuh kita gitu. Atau emang kalau dia nggak happy sama service kita, pasti dia akan cari yang lain gitu. Jadi bagian dari menjaga relasi untuk kedepannya juga kali ya. Oke. Lo Mot? Untuk band-band yang sekarang sedang naik daun. Ingatlah, tak selamanya kau di atas. Iya lagi. Tak selamanya bandmu utuh, tahu-tahu ada yang mati. Jadinya morbid jokes, aduh. Nggak, tapi kalau soal Riders mah beneran deh. Itu nunjukin lu tuh orangnya kayak apa gitu. Maksudnya dan posisi lu di atas itu tidak selamanya. Terus lu akan bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi biasa aja, jangan rese gitu. Maksudnya lu gak akan tahu suatu saat lu akan, ya kayak Ferry tadi bilang, suatu saat lu akan butuh apa gitu, lu gak pernah tahu. Ya. Dan ya rasional aja, maksudnya apa dampaknya sama pertunjukan lu jadi bagus atau enggak dengan Riders itu. Kalau enggak, lu cuman akan jadi bahan ceng-cengan di grup WA produksi gitu. Dan nyebar loh itu. Nyebar. Apalagi Kemot sekarang show director juga. Wah, bahaya itu. Begitu gue di posisi Shodi, gue jadi tahu Iya kan? obrolan kru tentang artis tuh gimana. Ternyata pedes juga ya. Gue diomongin kayak gini gak ya? gitu kayak. Iya. Parah nih ngomonginnya. Iya, bener. Oke, Kemot, Ferry, thank you banget. Sama-sama. Kemot, sukses untuk filmnya. Terima kasih. Kapan keluar Mot? Rencananya? Tahun depan. Syutingnya di akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Oke, Ferry juga good luck untuk jualannya, Fer. Siapa ya bocorannya? Tetap. Semoga semua wishlistnya terpenuhi. Semoga semua lancar, Fer ya. So friends, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton, udah dengerin juga. Nantikan obrolan gue berikutnya pastinya juga dengan tamu yang berbeda. Rio Wicaksono pamit. Yo. Edi Kemot dan juga Ferry Dermawan. Kita pamit. Bye-bye. Bye.